Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Ternyata Tante Widya nggak banyak bicara guys. Tapi tatapan matanya menunjukkan bahwa Tante Widya nggak senang melihat kebahagiaan Ane dan Hafiz guys. Ane cuek aja dengan sikap Tante Widya. Tapi Hafiz merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan Tante Widya di ruang makan guys. Om Ridwan mengerti yang sedang dirasakan Hafiz, yang merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan istrinya. Oke guys, lanjut kita simak lagi kisah surga yang terbagi, sama-sama guys. Setelah makan malam usai, Tante Widya nggak terlalu banyak bicara. Namun dari sorot matanya, sangat terlihat jelas, jika Tante Widya sangat nggak senang melihat kebahagiaan yang dirasakan Ane saat ini. Ane juga nggak ingin terlalu menanggapinya, dia sangat tahu benar, bagaimana sifat sang tante. Begitu selesai makan, Tante Widya langsung beranjak dari tempat duduknya, tanpa bicara sepatah kata pun. Hanya melayangkan pandangannya, lalu pergi meninggalkan meja makan. Hafiz dan Ane saling pandang. Hafiz merasa sedikit aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Tante Widya. Om Ridwan melihat itu dari sorot mata Hafiz. Udah, jangan diambil pusing. Nanti lama-lama kamu juga bakalan terbiasa dengan sikap istri Om, ungkap Om Ridwan sambil menikmati sisa-sisa makanannya di piring. Iya Om, sahut Hafiz dengan senyum terpaksa. Ane dan Hafiz pun melanjutkan sisa makanannya. Ane hanya tertunduk malu. Sesekali ia melirik Hafiz dari sudut ekor matanya. Ia merasa malu kepada Hafiz atas sikap Tante Widya. Sementara Hafiz berpikiran lain, ia justru merasa kasihan pada istrinya, jika sehari-hari ia mendapatkan perlakuan gak baik, di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, setelah seharian beraktivitas. Kamu sungguh luar biasa Nek, puji Hafiz mengagumi kesabaran sang istri. Selama bertahun-tahun tinggal dengan suasana yang bisa dibilang nggak baik. Akhirnya makan malam pun usai. Om Ridwan dan Hafiz menggeser duduknya ke balkon samping. Mereka berbincang-bincang ringan dan santai. Lalu Om Ridwan mengajak Hafiz untuk bermain catur. Kamu bisa main catur Fiz? Tanya Om Ridwan. Sedikit Om, saya nggak begitu mahir, jawab Hafiz malu-malu. Sebentar ya, ucap Om Ridwan sambil beranjak dari tempat duduknya, mengambil papan catur, yang ia simpan di laci lemari meja TV.
Tak butuh waktu lama, Om Ridwan udah kembali duduk bersama Hafiz, sambil melebarkan papan caturnya. Lalu keduanya pun asik dengan permainan yang sedikit menguras otak. Setelah merapikan meja makan, Ane duduk menemani Mbak Sari yang sedang mencuci piring. "Gimana Mbak, enak kan?" celetuk Mbak Sari, seraya tersenyum penuh makna. "Gimana apanya Mbak?" tanya Ane merasa penasaran. "Mbak jangan pura-pura nggak tahu deh," goda Mbak Sari lagi. "Apanya coba, yang ada sih capek Mbak," sahut Ane polos. Mbak Sari tertawa geli, membuat Ane semakin penasaran dengan apa yang dipikirkan Mbak Sari. "Awalnya memang begitu Mbak, capek, tapi lama-kelamaan, akan semakin nikmat," imbuh Mbak Sari, seraya mengeringkan tangannya dengan kain lap, dan semakin membuat Ane bingung. "Aku nggak ngerti maksud Mbak Sari apa," timpal Ane sambil geleng-geleng. "Memang begitu kalau pengantin baru, pura-pura nggak tahu, malu-malu kucing," papar Mbak Sari lagi. Ane mengerutkan dahinya, dan masih bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang dimaksud Mbak Sari. Mereka pun melangkah meninggalkan dapur. Mbak Sari memilih untuk kembali ke kamarnya, sedangkan Ane menyusul Hafiz dan Om Ridwan, yang asik bermain catur di balkon samping. Keduanya tampak serius. "Om, Mas, mau dibuatin kopi?" tawar Ane. "Boleh banget," sahut Hafiz tanpa mengalihkan pandangannya dari papan catur di hadapannya. Ane pun tersenyum, lalu ia melangkahkan kakinya kembali ke dapur. "Kalau ada cemilannya juga boleh Nek," timpal Om Ridwan yang sama seriusnya dengan Hafiz, saat Ane memutar tubuhnya. "Beres Om," sahut Ane lagi. Ane segera ke dapur, lalu membuka lemari es, mencari sesuatu yang bisa ia goreng untuk teman ngopi. Dilihatnya masih ada beberapa nugget di kotak freezer. Ane mengeluarkannya, lalu menggorengnya satu persatu. Mbak Sari mendengar suara berisik di dapur, lalu ia melihat dan menghampiri Ane. "Mbak, ada yang perlu saya bantu?" tanya Mbak Sari menawarkan bantuan. "Nggak perlu Mbak, cuma goreng ini aja kok, sama buat 2 gelas kopi. Bentar lagi juga selesai, lebih baik Mbak istirahat aja,
Mbak juga sangat melelahkan, ucap Ane sambil mengukir senyum. Basari pun mengangguk, lalu meninggalkan Ane seorang diri di dapur. Setelah selesai, Ane pun membawa nampan yang berisi 2 gelas kopi panas dan nugget goreng, lengkap dengan saus pedas dan mayonesnya. Kopinya datang, ucap Ane sumringah. Hafiz langsung menoleh dan merasa sangat bahagia, diladeni oleh istri tercinta. Makasih sayang, ucap Hafiz bahagia. Tiba-tiba Om Ridwan berteriak. Yes, Skakmat, teriak Om Ridwan kegirangan. Sontak membuat bola mata Hafiz membulat, dan fokus memperhatikan papan catur di hadapannya. Wah, Om curang, bukankah kuda ini tadi di sini? Kok jadi Skakmat? Protes Hafiz nggak terima. Ini namanya Om mengambil kesempatan dalam kesempitan, keluh Hafiz sambil mengernyitkan dahinya. Sementara Om Ridwan dan Ane tertawa geli, melihat ekspresi Hafiz. Ya udah, kopinya diminum dulu mas. Kalau dingin jadinya mahal loh. Kelakar Ane mempersilahkan suami dan omnya untuk menikmati hidangan yang disuguhkan Ane. Om Ridwan dan Hafiz menghentikan permainan caturnya, perlahan mereka menyeruput gelas kopinya. Dan memakan nugget goreng, yang dicocol ke saus ataupun mayones. Ternyata buatan istri itu sangat nikmat ya Om, cetus Hafiz yang gak mengetahui, hubungan seperti apa yang dijalani Om Ridwan dan Tante Widya. Seketika Ane membisu. Meski terasa getir, Om Ridwan tetap mengiyakan ucapan Hafiz. Benar, makanya nih, kamu harus menjaga hubungan seperti ini, agar rumah tangga kalian selalu harmonis. Rumah tangga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang, ucap Om Ridwan sambil menikmati nugget gorengnya. Insya Allah Om, Ane akan selalu ingat pesan Om, Abi, juga Bu Saidah. Kalian adalah guru-guru terhebatku, sahut Ane dengan senyum iba, melihat hubungan rumah tangga Om dan tantenya. Selang beberapa menit, Ane pun berpamitan. Ia segera melangkahkan kakinya ke kamar. Om, Mas, aku ke kamar duluan ya, pamit Ane. Ya udah, istirahatlah, Om dan Hafiz mau menghabiskan ini dulu, kata Om Ridwan sambil menunjukkan kopinya. Ane pun mengangguk.
Om Ridwan dan Hafiz melanjutkan perbincangan mereka, sambil menghabiskan kopi panasnya. Sementara Ane di dalam kamar sudah resah. Bagaimana jika malam ini, Hafiz meminta haknya sebagai suami? Sementara Ane belum siap, ia yang sedang berbaring merasa gelisah, berbalik ke kanan dan ke kiri. Ane sengaja memakai baju tidur setelan celana panjang, dan baju panjang, lalu membalut tubuhnya dengan selimut tebalnya. Aku harus cepat-cepat tidur. Sebelum Mas Hafiz masuk ke kamar, batin Ane sambil berusaha memejamkan matanya, yang sulit untuk terpejam. Kemudian gak berapa lama, terdengar suara handle pintu, dan derit pintu terbuka. Nafas Ane semakin memburu. Detak jantungnya mulai nggak stabil, dan aliran darahnya seakan mengalir begitu cepat. Ane berusaha penuh membuat matanya terpejam, senatural mungkin. Ternyata kamu udah tidur Yang, ucap Hafiz sambil membuka bajunya. Ane mengintip dari balik tangan yang menutupi wajahnya. Ia melihat Hafiz membuka baju, dan hanya menyisakan celana boxernya aja. Ane semakin resah. Mas, kenapa harus buka baju segala sih? Racau Ane dalam hatinya yang gusar. Lalu Hafiz mematikan lampu kamar, sebelum ia membaringkan tubuhnya di sebelah Ane. Hafiz memiringkan tubuhnya, ia memperhatikan wajah Ane yang terpapar cahaya lampu dari balik jalusi, dengan tatapan begitu dalam. Di bawah temaram cahaya, Hafiz bergumam syahdu, memuji pesona kecantikan sang istri. Dalam tidurmu aja, kau begitu terlihat cantik nih. Bukan hanya wajahmu, tetapi hatimu juga begitu luar biasa indahnya. Dan aku akan selalu mencintai dan menyayangimu semampuku, juga seumur hidupku. Kau telah membuatku jatuh cinta, sejak pandangan pertama kita berjumpa. Di hatiku, hanya ada namamu selamanya. Kamu romantis banget sih Mas, kamu buat hatiku meleleh. Ingin rasanya aku langsung memelukmu. Ah, kau sungguh membuatku melayang, sahut Ane dalam batinnya dengan mata terpejam. Sesaat mata Hafiz menangkap senyum indah di sudut bibir sang istri, dengan kelopak mata yang masih tertutup rapat. Tanpa ragu dan malu, Hafiz langsung membenamkan Ane dalam dekapannya, seketika membuat Ane terkejut. Ahau, pekik Ane terkejut. Ternyata kamu pura-pura tidur ya, ucap Hafiz seraya menarik Ane dalam pelukannya.
Setelah Hafiz memeluk erat Ane, kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hafiz akan meminta jatahnya sebagai suami kepada Ane ya guys? Dan apakah Ane akan memberikan jatah pertamanya Hafiz sebagai suami? Apakah Ane udah siap untuk semua itu? Jom guys, kita tunggu aja sama-sama kelanjutan kisah surga yang terbagi di Yurihan Channel guys.